Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5639. Langit bisa mengajarimu. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Wu Yueming, orang kuat jurang menjadi semakin marah dan mengambil tindakan lebih gila lagi. Orang gila ini, sambil melawan, Kaisar Wu Yueming mengirimkan pesan marah, idiot, Kaisar ini dengan sengaja menipu Kaisar Yan dari Istana ke-10 dan lainnya. Tanpa panggilan saya, bagaimana Anda bisa datang dari lorong jurang, dan Kaisar Naga Neraka? Apa yang telah terjadi? Apa masalahnya? Hati Kaisar Wu Yueming terasa dingin, dia tahu pasti telah terjadi sesuatu, dan itu adalah sesuatu yang serius. Kamu masih ingin berdalih? Jelas sekali kamu bekerja sama dengan silsilah pembunuh jiwa, menyelinap ke dalam jurang, dan menangkapku. Tapi kamu masih menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara yang sok. Penjahat tercela, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Orang-orang kuat di jurang itu meraung dan meraung. Menyelam ke dalam jurang, apa sebenarnya, ya? Pada saat ini, Wu Yueming tiba-tiba menoleh dan memandang Gunung Huangquan dengan ekspresi terkejut. Saat ini, Wu Yueming merasa khawatir dengan pengaturan yang ditinggalkannya di Gunung Huangquan. Itu Kaisar Dunia Bawah. Kaisar Dunia Bawah dari 5 gunung begitu diberkati sehingga dia tiba-tiba terbangun, dan rambutnya berdiri tegak sejenak. Saya mengerti, semua ini adalah kesalahan Kaisar Netherworld. Orang tua ini sebenarnya hidup kembali, tapi bagaimana dia melakukannya? Kaisar Wu Yueming terkejut dan marah. Dia secara pribadi telah merencanakan kematian Kaisar Netherworld saat itu. Dia dengan jelas merasakan bahwa Kaisar Netherworld dan Kaisar Agung Netherworld Miekong telah binasa bersama-sama. Mengapa dia bisa kembali hidup sekarang? Yang paling penting adalah, bahkan jika Kaisar Dunia Bawah dapat kembali ke Dunia Bawah, bagaimana dia bisa kembali ke Gunung Huangquan tanpa menyadari Kaisar ini? Dan bagaimana dia bisa kembali ke Dunia Bawah? Jelas ada celah antara Dunia Bawah dan Laut Kosmik. Pintu masuknya telah aku blokir. Tunggu sampai lockdown. Banyak pikiran berkecamuk di benak Wu Yueming. Setelah memikirkan dengan cermat semua yang telah terjadi sebelumnya, hati Wu Yueming berangsur-angsur menjadi dingin. Dia sendiri adalah orang yang sangat pintar, jika tidak, dia tidak akan menjadi salah satu dari 4 Kaisar Agung. Pada saat ini, pikirannya melonjak. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia bawah sebelumnya terus bergema di benaknya. Laut Mati, Laut Bencana Abadi, Gunung Hunyu, Gunung Huangquan. Mungkinkah kerusuhan sebelumnya di Laut Mati juga ada hubungannya dengan Kaisar Dunia Bawah? Tempat di mana Kaisar Netherworld pertama kali bangkit di Laut Mati. Tetapi jika itu masalahnya, lalu mengapa dia pergi ke Laut Bencana Abadi dan kemudian membawa kita ke sana dan mengekspos dirinya? Jika Kaisar Netherworld ingin mendapatkan kembali kekuatannya, cara terbaik adalah dengan mengintai langsung ke Gunung Huangquan. Tidak perlu pergi ke Laut Bencana Abadi untuk menghancurkan putra gelapku Sun Mingnu dan menarik perhatian kita, kan? Kaisar Wu Yueneter tiba-tiba terkejut. Jika dia tidak pergi ke Laut Bencana Abadi, kita tidak akan pergi ke Laut Bencana Abadi, dan kita tidak akan bergegas ke Gunung Huangquan. Lalu dia tidak akan bisa menyerang kota Fengdu, apalagi menjebakku di Gunung Hunyu. Tentu saja, dia tidak akan bisa melakukannya. Dan Aula ke-10 Kaisar Yama semuanya diseret sampai mati di sini. Dengan cara ini, begitu dia kembali ke Gunung Huangquan, apakah dia secara langsung menyerap sungai Huangquan untuk memulihkan kekuatannya, atau menyerang Kaisar Yama terlebih dahulu?
Dia akan ketahuan, dan kemudian dia akan dikepung oleh kita dan aula ke-10 Kaisar Yama, dan dia tidak akan bisa memulihkan kekuatannya pada waktunya. Hanya bisa menjadi ikan di talenan lagi. Pada saat ini, Kaisar Wu Yueming sepenuhnya memahami segalanya. Tujuan Kaisar Netherworld melakukan ini adalah untuk menyeretnya sampai mati di sini untuk memberi dirinya waktu untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Tidak, kita tidak boleh membiarkan konspirasinya berhasil. Kaisar Wu Yueming sangat khawatir, dia sekarang yakin bahwa semua ini direncanakan oleh Kaisar Nether, dan pihak lain kemungkinan besar tahu bahwa dialah yang menjebaknya saat itu. Dan sekarang dia kembali ke dunia bawah hanya untuk membalas dendam. Dengan Iki Nether, bagaimana dia bisa membuat jebakan seperti itu? Pasti ada seseorang yang bersembunyi di belakangnya, merencanakan secara rahasia. Siapa itu? Siapa? Kaisar Netherworld sedang memikirkan dengan cemas tentang kilatan petir, mungkinkah itu Kaisar Neraka dari Istana ke-10? Dia melirik ke Istana Kaisar Neraka ke-10. Pada saat ini, Kaisar Istana Neraka ke-10 berada di tengah keterkejutan, kemarahan dan kegembiraan saat menemukan anggota klan Abyss. Ekspresinya sangat bersemangat dan dia terus mengaum. Seharusnya bukan dia. Jika itu adalah Kaisar Yama dari Istana ke-10, bagaimana dia bisa menggunakan kematian Kaisar Yama untuk membuat rencana? Bagaimanapun juga, Kaisar Yama adalah orang kepercayaan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Tetapi jika bukan Kaisar Neraka Aula ke-10, siapakah orang itu? Tidak peduli siapa itu, prioritas utama adalah jangan pernah membiarkan rencana Kaisar Netherworld berhasil. Saat ini, Wu Yueming merasa telah menemukan kebenaran. Ledakan, aura menakutkan yang tak ada habisnya meletus dari tubuhnya, naik ke langit dalam sekejap, dan meraung, 10 istana Kaisar Neraka, semuanya, Kaisar ini memang dianiaya. Seseorang membuat jebakan untuk dengan sengaja menjebak Kaisar ini, untuk biarkan dia menderita Sidian dan aku. Saat kamu mulai bertarung, kamu harus percaya padaku. Orang yang membunuh Kaisar Yama tidak akan pernah menjadi milikku. Ini adalah jebakan, sebuah permainan. Kaisar Netherworld meraung berulang kali dan histeris. Hahaha, menjebakmu. Konyol, siapa di dunia bawah ini yang bisa menjebakmu? Kaisar Neraka Istana ke-10 mencibir, semuanya, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung sangat ambisius. Kenapa kamu tidak mengikutiku untuk menekannya, dan memulihkannya? Dunia terang menuju dunia bawah. Begitu dia selesai berbicara, Istana Hades ke-10 telah bergegas keluar dengan kekuatan. Dengan keras, sebuah istana sederhana muncul di dunia. Begitu dia mengambil tindakan, itu adalah hartanya yang paling kuat, Istana Hades ke-10. Jelas sekali dia tidak sabar untuk membunuh 5 gunung Hades di sini. Aura kaisar besar lain di sekitarnya melonjak dan menyapu, tetapi mereka sangat ingin mencoba, tetapi juga ragu-ragu. Mengambil tindakan terhadap Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung bukanlah masalah sepele, ini melibatkan masa depan dunia bawah dan tidak boleh sembarangan. Sidian, idiot, kamu telah dimanfaatkan. Kaisar Wu Yueming meraung, mengaktifkan semua kekuatan di Gunung Hun Yue. Dalam sekejap, 10.000 formasi blokade naik ke langit dalam sekejap. Di seluruh wilayah Kaisar Wu Yueming wilayah, aura gunung yang tak terhitung jumlahnya terus naik ke langit, dan ditampilkan bersama dengan 10 istana Kaisar Neraka. 10 istana Pluto bertabrakan satu sama lain, menghalanginya dengan erat. Itu Kaisar Netherworld. Kaisar Netherworld telah kembali. Dia berkolusi dengan klan Abyss dan dengan sengaja menjebak Kaisar ini. Tujuannya adalah untuk menjebakmu. Anda menjebak Kaisar ini untuk memberinya waktu pulih. Wu Yueming tidak mau menyembunyikannya, dan segera mengatakan tebakannya. Tidak hanya kematian Kaisar Yan Po, tetapi juga kerusuhan sebelumnya di Laut Mati dan kerusuhan di Laut Bencana Abadi semuanya disebabkan oleh orang ini. Tujuannya melakukan ini adalah saya ingin Anda dan saya berjuang agar nelayan yang baik bisa mendapatkan keuntungan.
Kaisar dunia bawah. Kaisar neraka istana ke-10. Mengerutkan kening. Dia memikirkan pemandangan yang dia lihat di lautan bencana abadi. Mungkinkah itu benar-benar dia? Bukankah Kaisar neraka 5 gunung berbicara omong kosong? Kaisar neraka istana ketiga, percayalah padaku. Saya bertekad untuk tidak melakukan apapun kepada Anda. Alasannya, meskipun Anda mengira Kaisar ini ingin mengincar Anda, mengapa Anda menyebabkan pemandangan laut mati dan laut bencana abadi? Di laut mati, sebuah klon proyeksi antara kamu dan aku telah dimusnahkan. Kaisar dunia bawah 5 gunung terus membujuk. Kaisar neraka istana ke-10 mengerutkan kening. Masalah laut mati dan laut bencana abadi memang sangat aneh. Bahkan jika Kaisar dunia bawah 5 gunung ingin melakukan sesuatu padanya, di sana tidak perlu mengeluarkannya seperti ini. Kalau begitu, ini tersembunyi di dalam dirimu. Dari mana asal orang-orang jurang neraka di Gunung Hunyue? Kaisar neraka istana ke-10 memandang dengan dingin ke arah anggota suku Abais yang terus-menerus berperang melawan Kaisar Wu Yueming. Orang lain bisa memalsukannya, tapi anggota suku Abais ini tidak bisa memalsukannya. Kaisar Wu Yueming berkata dengan marah, Kaisar Nether berkolusi dengan klan Abais. Ya, pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup dari laut kosmik meskipun dia sudah jatuh? Dia bahkan kembali ke dunia bawah tanpa ada yang memperhatikan dan melakukan apa yang dia lakukan, begitu banyak hal besar. Harus ada dukungan di belakangnya. Semakin banyak Kaisar Wu Yueming berbicara, semakin dia merasa bahwa inilah masalahnya. Orang yang bersembunyi di belakang Kaisar Nether kemungkinan besar adalah garis keturunan Black Abais yang dikatakan orang-orang Abais. Ya, orang Abais ini adalah Kaisar Nether. Jika orang-orang dari klan Abais diatur di sini untuk menjebakku, jika itu benar-benar diatur olehku, mengapa mereka tiba-tiba bergegas keluar ketika kamu datang untuk bertanya? Dan mengapa mereka terus menyerangku begitu mereka keluar, dan terus mengatakan bahwa saya telah berkolusi dengan mereka, jurang maut, bukankah menurut Anda ini terlalu tidak normal? Apakah Kaisar ini sebodoh itu? Kaisar Wu Yueming terus mengambil tindakan dan sangat cemas. Memikirkan semua yang dia katakan, Kaisar Wu Yueming menjadi semakin cemas. Jika Kaisar Nether benar-benar berkolusi dengan klan Abais, maka keuntungannya akan sangat berkurang. Dia akan membentuk sebuah jebakan di dunia bawah ini. Permainan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun akan sia-sia. Itu harus dihentikan. Kaisar dunia bawah 5 gunung meraung di dalam hatinya. Di seberang, mata Kaisar 10 istana neraka berkedip dan dia ragu-ragu. Aku harus mengatakan bahwa perkataan Kaisar dunia bawah 5 gunung memang ada benarnya. Masuk akal jika dia, istana ke-10, bukanlah seorang idiot, terutama ketika anggota suku Abais tiba-tiba bergegas keluar sebelumnya. Memikirkannya sekarang itu selalu terasa sangat aneh. Tapi jika dia percaya pada Kaisar dunia bawah 5 gunung sekarang dan melepaskan situasi hebat ini, dia akan merasa bingung di dalam hatinya. Bagaimana kamu bisa bersedia melakukannya? Semuanya, percayalah, Kaisar ini mengabdi pada dunia bawah, bagaimana dia bisa menjadi tipe orang yang menjual dunia bawah demi keuntungannya sendiri. Kaisar Wu Yueming meraung ke arah Kaisar kuno dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di langit, untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, saya akan membunuh anggota suku Abais ini hari ini untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Berbicara tentang ini, mata Kaisar Wu Yueming bersinar dengan jejak keganasan dan tekad, seolah-olah dia telah membuat tekad, dan aura di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Wu Yueming justru langsung membakar kekuatan asli di tubuhnya. Tak hanya itu, tangan besarnya tiba-tiba bergerak menuju Gunung Hunyu di bawah. Gemuruh. Seluruh Gunung Hunyu langsung mekar dengan pelangi ilahi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di hadapan publik.
Puluhan ribu formasi penyegelan beredar dengan gila-gilaan pada saat ini, berubah menjadi formasi cahaya menakutkan yang meledak seketika. Dia langsung menahan jurang maut anggota suku dan menariknya dengan marah. Ho, Wu Yue, kamu mengkhianati garis keturunan penghancur rohku, kamu pantas mati. Anggota suku Abais ini terkekang oleh kekuatan banyak formasi besar di Hun Yue Gunung. Tiba-tiba terdengar suara menderu, dan 10.000 formasi penyegelan samar-samar memancarkan kekuatan yang bahkan dapat menahan anggota klan Abaisnya, menariknya. Kekuatan ini, kamu telah mempelajari klan Abaisku. Anggota suku Abais ini menunjukkan ketakutan dan kemarahan di wajahnya, mengaum lagi, dan tangannya yang besar hendak merobek langit dan meledakkan miliaran bintang. Dengan raungan, kekuatan yang menakutkan membuat banyak orang kuat di sekitarnya mundur dengan gila-gilaan, dan seluruh tubuh mereka ketakutan. Wajah Kaisar Dunia Bawah Wu Yue menunjukkan cahaya yang ganas. Berkata dengan ganas di dalam hatinya, idiot, karena kamu bersikeras mencari kematian, untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, aku hanya bisa membunuhmu, mati. Boom. Kaisar Wu Yue Ming menembakkan ratusan ribu pukulan dalam sekejap, setiap pukulan seperti miliaran gunung yang runtuh, membanting anggota suku Abais ke gunung Hun Yue di bawah di hadapan semua orang. Dan menggunakan puluhan ribu formasi penyegelan untuk mengikatnya dengan kuat. Semuanya, kelima gunungku memiliki hati yang setia, dan langit dapat belajar darinya. Kaisar Wu Yue Ming menunjukkan wajah yang ganas, dan tiba-tiba menyemburkan aliran demi aliran esensi darah dan bergabung ke dalam gunung Hun Yue di bawah. Sedikit keganasan muncul di pupil matanya, dan dia berteriak dengan marah, meledak. Boom! Seluruh gunung jiwa meledak seketika di bawah ledakan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.